Kemudian kita lanjutkan ayatnya. Fa iza ta'ma'nantum fa'aqimus sholata. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Jadi ayat sebelumnya kan membahas tentang sholat khauf, yang mana dalam sholat khauf itu ada sebagian rukun yang tidak dikerjakan karena memang sedang melaksanakan sholat khauf. Namun ketika keadaan sudah aman, keadaan genting sudah terlewati, maka dirikanlah sholat sebagaimana biasanya dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya serta kewajiban-kewajibannya. Maka sholatnya dikerjakan sebagaimana semula dikerjakan dengan sempurna. Nah, maka tidak tepat kalau dalam keadaan aman kemudian melaksanakan sholat khauf karena rasa malas, tidak boleh. Karena sholat khauf itu dikerjakan karena sebab tertentu. Dan ketika sebabnya sudah tidak ada, maka kembali lagi melaksanakan sholat khauf dengan sempurna. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu atau kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, maka kita tentu ingin melaksanakan sholat itu secara sempurna. Dan yang paling ditekankan itu adalah masalah waktu. Seandainya seseorang harus memilih antara beberapa hal dalam sholat karena suatu halangan, maka yang paling ditekankan adalah sisi waktunya. Sebagai contoh, seseorang sudah memasuki jam 2:30 sore. Dalam keadaan tidak ada air, belum melaksanakan sholat zuhur. Menurut informasi, bahwasanya 1 jam lagi air akan datang sehingga bisa melaksanakan wudhu. Tapi kalau nunggu 1 jam lagi, maka sholat zuhurnya terlewat. Maka dalam keadaan seperti ini, seseorang antara dua pilihan. Yang pertama, tetap sholat di waktu zuhur tapi dengan tayamum. Atau pilihan yang kedua, nunggu air datang tapi resikonya waktunya sudah habis. Maka manakah yang dipilih? Yang dipilih adalah waktu, tetap sholat di waktunya meskipun tanpa wudhu dan digantikan dengan tayamum. Nah, karena waktu lebih diutamakan. Contoh yang lain, seseorang dalam perjalanan sudah jam 5 sore gitu ya. Nah, kemudian ketika dalam perjalanan tersebut orang tersebut memiliki atau memakai baju yang terkena najis. Sedangkan dia akan sampai rumah atau sampai perkampungan itu kira-kira 2 jam lagi atau 1 jam lagi. Maka ketika mau melaksanakan sholat dan belum sholat asar, maka orang ini mempunyai dua pilihan. Orang tersebut tetap sholat asar jam 5 sore meskipun bajunya najis, karena memang gak ada pakaian lain gitu ya. Ataukah terus berkendara menunggu sampai di rumah dan nanti ganti baju baru sholat. Tapi kalau nunggu sampai rumah, maka waktu asar sudah habis. Nah, maka yang dipilih adalah waktu, yaitu tetap melaksanakan sholat asar di waktunya, dan pakaian yang terkena najis itu tetap dia pakai karena memang tidak ada pakaian yang lain. Ya. Dia sudah berusaha mencari pakaian tidak dapat, daripada waktu habis, maka dia tetap sholat di waktu itu dengan menggunakan pakaian yang terkena najis
dan itu bukan disengaja, tapi karena memang keadaan yang demikian dan dia ngejar waktu sholat asar, jangan sampai waktu asar habis dalam keadaan belum melaksanakan kewajiban sholat asar. Nah, kira-kira demikian yang dapat disampaikan. Kalau ada benarnya maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahan maka dari kami pribadi mohon dimaafkan. Dan kalau ada pertanyaan silakan disampaikan pada tanya jawab besok. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.